akan saya mulai praktik coaching ini bersama dengan saya Maria Krisna dan Bapak Agung Jumari. Halo Pak Jumari, pripun Pak Agung Jumari? Halo Bu Maria, Ya, alhamdulillah. kabarnya baik ya Pak G. Baik Bu. Ya, kemarin terakhir saya dengar Pak Agung tuh sempat sakit loh. Sekarang pripun? Alhamdulillah hari ini cukup sehat Bu. Ya, Iya, iya, alhamdulillah cukup iya, sehat. iya. Ya. Pada kesempatan kali ini Pak, kan kita mumpung nih jarang-jarang bisa ngobrol berdua nggih. Iya Bu. Nggih. Anu kira-kira eh, Pak Agung ini dalam mengajar di kelas atau yang di tempat lain sering ketemu sama permasalahan nggak sih Pak? Iya Ibu, ini ya di tahun pembelajaran ini Bu ya, saya itu kan ngajar dari beberapa kelas. Ya, di kelas 11, 12 itu ya. Cuma saya ada kendala nih Bu. Saya itu ngajar di 12 MIPA 9 itu Bu ya. Saya itu merasa agak kurang ya, responnya anak-anak itu kurang itu. Saya itu merasa kalau ngajar itu garing gitu. Jadi ya, saya itu ngajar di beberapa kelas ya. Saya kan bisa membandingkan itu. Di kelas 11 tuh anaknya lebih responsif, gak senang. Terus kelas 11 IPA 8, IPA 7 lah. Ini ya yang kelasan 12 MIPA 9 itu kalau saya sudah ketika saya ngajar ini rasanya kok anak-anak itu responnya kurang Bu ya. Dan ya saya sudah berusaha untuk ya pembelajarannya berdiferensiasi gitu ya. Sudah buat diferensiasi konten itu ada ya. Kita kan punya LMS itu Bu di sekolah itu yang untuk Oke. pembelajaran ya, saya sudah sematkan untuk teks, video begitu ya. Ya, Iya. tetapi anak ini kok rasanya kalau nggak ngajar itu garing itu kan, jadinya kalau ngajar itu responnya kurang, anak-anak kan ya Oh kita gitu. merasa kurang happy itu ya, apa yang kita rasakan seperti itu Ibu, yang saya rasakan Bu. Baik Pak. Terima kasih atas ceritanya loh Pak. Ini saya tuh sebetulnya juga ingin mendengarkan kisah-kisah dari guru-guru sebetulnya ketika berada di dalam kelas itu seperti apa. Nah, tadi kan Pak Agung mengalami mendapatkan pengalaman bahwa di kelas 12 MIPA 9 ya tadi ya. Iya, 12 MIPA Nggih, 9 Bu. itu mengajarnya tuh kayak suasananya tuh garing ngoten nggih Pak nggih? Iya, responnya anak-anak itu jadi kurang ya, kita Nggih, sudah berusaha. Kita kalau ngajar kalau rasanya apa responnya anak kurang itu kan kita jadi apa ya, ada yang nggih, hati saya itu sebagai guru itu nggih. dalam menyampaikan itu ke anak itu kan kalau ada respon yang kurang itu kan jadi hati saya kok apa yang salah dalam diri saya kan begitu. Tadi juga Pak Agung tadi juga sudah mengusahakan ya enggak apa Hmm, mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Pak nggih. iya, Itu dan responnya kontennya. tuh masih tetap sama nggih Pak nggih. Padahal Iya, sudah Bu. dibuat seperti itu usahanya begitu. Nah, Hmm. Pak Agung kalau misalnya di dalam pertemuan kita hari ini ya Pak Agung dengan Hmm. permasalahan yang seperti itu harapannya tuh setelah melalui percakapan ini apa sih yang Pak Agung ingin harapkan begitu dengan permasalahan yang tadi diceritakan? Ya harapan saya Bu ya ketika Iya. saya ngajar itu ya anak-anak lebih apa ya tertarik pada saya gitu ya. Nah, kan kita ngajar kan tahu ya ini anak ini sedang apa gitu ya. Ada yang mungkin pikirannya mungkin tidak di kelas, itu mungkin dia sedang memikirkan yang lain gitu kan. Nah, hal-hal itu yang saya rasa, saya inginnya adalah anak itu ya hadir penuh di kelas itu ya. Dengan apa yang saya rencanakan, mereka terlibat aktif seperti itu sehingga
nanti harapan saya mereka itu bahagia di dalam pembelajaran saya, jangan sampai nanti mereka merasa tersiksa, Pak Agung Nggih. datang itu bikin masalah itu kan gitu. Hal itu yang Nggih. saya selalu hindari ya, saya kan Mhm. membandingkan di kelas-kelas lain kan tidak responnya tidak seperti itu Nggih. ya, Pak gitu. Agung kalau misalnya dengan respon anak yang sekarang ya, terutama yang kelas 12 Hmm, MIPA 9 tadi, iya. respon yang diberikan anak itu kepada pembelajarannya Pak Agung ya, itu sekitar berapa persen sih Pak Agung? Antara 1 sampai 100% itu Iya, responnya siswa mereka di kelas saya itu kan ada 36 orang ya, Bu, ya. nggih, Dari 36 orang itu mungkin sekitar 50%-nya mereka yang konsentrasi terhadap pembelajaran saya gitu kan. nggih, Yang nggih, 50% itu entah pikirannya di mana gitu kan. Matematika itu kan nggih, abstrak ya, Bu, nggih, ya, nggih, abstrak sehingga saya sebagai seorang guru sudah berusaha tadi, sudah kita diferensiasi kontennya sudah kan, sudah nggih, kita nggih, sematkan ada PPT, ada teks gitu kan, ada buku, ada video nggih, juga, ya, ya itu. Cuma kan selama ini kan ya hasilnya kurang, ya menurut saya kurang itu. oh nggih. Tadi kan Pak Agung mengatakan bahwa respon itu kan yang diberikan anak pada saat ini kan sudah 50% nggih Pak nggih Pak nggih. Ya, Nah konten. Pak Agung sendiri mengharapkan berapa persen agar anak-anak itu memiliki respon yang, positif atau tidak garing tadi di awal tadi? Ingin Harapan berapa saya itu persen? ya 80% sampai 90% anak itu konsentrasi di kelas itu, syukur-syukur sampai 100% kan. Iya, Nah, tapi kan itu proses iya, ya, iya, jadi iya, saya berharap dalam waktu dekat bisa 80% sampai 90% itu anak-anak iya, bisa happy ketika saya datang gitu kan. Kita kalau ngajar disambut anak-anak itu kan senang gitu kan, iya, gitu. iya. Di sini kan padahal Pak Agung itu sudah memberikan usaha nggih pembelajaran Hmm, berdiferensiasi, menggunakan teks dan sebagainya ngeten nggih Pak tadi nggih Pak hmm, nggih. Tetapi kok nggih. tetap saja dijumpai seperti itu. Nah, mungkin kira-kira Pak Agung, ada tidak usaha lain selain pembelajaran berdiferensiasi Pak Agung? Sudah, Bu. Ya, kemarin ketika saya masuk, Bu, ya, ketika saat Nggih, itu setelah bapak saya meninggal, saya nggih, pertemuan pertama itu di kelas 12 MIPA 9. Saya di dalam hati saya kan juga butuh ketenangan diri saya, sambil menenangkan anak-anak itu. Saya gunakan teknik stop itu, Bu. Ya, sudah saya lakukan, ya. Ya, saat itu ya anak-anak sudah bisa konsentrasi gitu kan. Cuma kan ya saat itu hati saya juga masih dalam keadaan ya apa ya, belum 100% saya berada di kelas itu gitu kan. Ya, tetapi di hari berikutnya saya merasa bahwa anak-anak ini masih belum apa yang saya harapkan gitu. eee, meskipun sudah menggunakan stop, belum belum memenuhi harapannya jenengan nggih Pak nggih? Iya, itu kan pada pertemuan yang dulu ya, Bu, ya, sudah Nggih, minggu yang lalu kan. Nah, nggih. ini kan saya tuh mau coba lagi stop kan anak-anak kalau situ sudah kita laksanakan kan responnya berbeda, Bu. Iya, Ya, karena mungkin nggih, sudah dilakukan ya ya Pak? sudah Oh, nggih, dilakukan. Kan nggih. itu saya mau coba lagi kan ya nanti ini sudah pernah kan gitu. Nggih. Mungkin ada hal lain Pak yang mungkin bisa dilakukan. Tadi kan sudah ada pembelajaran Hmm. berdiferensiasi, kemudian ada stop, yang sekiranya itu bisa menaikkan sesuai dengan harapannya Pak Agung tadi. Iya, Bu. Saya itu punya rencana, Bu. Ya, Nggih, menayangkan video inspiratif gitu, Bu. video Yaitu inspiratif. ya, saya itu sudah pernah melihat ada video Maria apa ya Lena itu ya seorang yang cacat gitu kan kakinya yang satu panjang satu agak pendek itu ya tidak punya tangan gitu kan. Saat itu Maria itu sudah berusaha keras gitu kan dan dia berhasil bisa juara renang gitu kan.
bisa masak dengan menggunakan kakinya itu ya. Videonya sangat inspiratif sekali Bu itu. Dan dia juga bisa main piano gitu. Dan akhirnya dia juga menikah gitu. Itu yang ingin saya tampilkan sosok Maria yang penuh kekurangan, ya penuh keterbatasan, tapi dia dengan usaha kerasnya dia berhasil itu yang ingin saya coba, Bu. Ya. Menurut Pak Agung, kira-kira bisa enggak ya Pak dengan video inspirasi ini bisa dilaksanakan di dalam kelas dan bisa meningkatkan respon menjadi 80% tadi? Ya, harapan saya itu di pertama ya Bu ya, di Iya, pertama pembelajaran kita membangkitkan motivasi anak terlebih dahulu Bu ya. Nanti kita kan ini masih pembelajaran dimensi 3 Ibu. Nah, iya, materinya dimensi 3 jadi juga masih bersifat abstrak gitu ya. Nanti iya, saya juga punya rencana lain Bu, selain itu. Mungkin anak-anak udah bosan di dalam kelas, saya akan ajak dia ke lapangan basket ada indoor-nya. Itu di situ kita bisa mempraktekkan jarak titik ke garis, jarak garis ke bidang, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya lanjut laksanakan Bu, rencana yang kira-kira mungkin bisa dilaksanakan juga ada suasana lain, ya iya, anak-anak iya, itu iya, keluar iya, kan gitu Bu ya, iya, iya. gitu. Berarti tadi selain video inspiratif, Pak Agung rencananya mau mengajak anak-anak keluar, ngeten nggih? Iya Ibu, Melakukan pembelajaran di luar agar semakin bersemangat, nggih, ngeten nggih? gitu ya. Nggih. Kira-kira rencananya kapan nggih Pak nggih? Niki apa anak-anak diajak untuk nonton video di luar, ngoten. Ya, ini kan ini pertemuan nanti kan ada di pertemuan di hari kelihatannya hari Rabu ya Bu ya, Rabu dan Jumat. Ya, mungkin Rabu ini bisa kita mulai Bu ya. Nggih, Harapan saya nanti ide-ide ini bisa terrealisasi ya, nggih, sehingga nanti apa yang saya cemaskan tadi terjawab gitu. nggih. Dari, idenya Pak Agung dan rencana yang akan dilakukan besok Rabu ini nggih nggih Pak Agung. Hmm. Kira-kira ada tidak nggih, mungkin tantangan atau hambatan yang membuat rencana itu, wah terwujud tidak nggih, ngoten niku? Kalau hambatan saya kira tidak ada ya Bu ya hambatan. Mungkin kan di kelas ya mungkin kalau video kita kan ini gabungan jadi video inspiratifnya nanti kita putar di dalam kelas, Nggih, selanjutnya nanti pembelajaran dilanjutkan di luar ruangan itu kan. Kalau kita nyetel di luar ruangan videonya kan ya fasilitasnya agak nggak ada gitu kan, maka kita ya strateginya ya di dalam ruangan kita setel video, selanjutnya nanti kita ajak anak-anak keluar, seperti itu Bu Maria. nggih. Anu ya Pak, sangat menginspirasi. Saya yang mendengarkan malah saya jadi kepikiran, wah kayaknya kelas saya juga bisa nih saya ajak keluar gitu ya Pak ya. Iya Biar gitu ganti ya. suasana ngoten nggih. Malah Itu harapan menginspirasi saya saya seperti ini. itu Bu Maria. Iya. Dari percakapan kita ini Pak, diskusinya kita ini Pak, jenengan itu malah menginspirasi saya malah. Kira-kira apa nggih Pak yang didapatkan oleh Pak Agung meskipun tadi saya kebanyakan bertanya nggih Pak nggih. Setidaknya itu membuat saya memiliki gagasan lain gitu dari idenya Pak Agung. Nggih, jadi Mungkin tadi setelah Ibu-ibu tanya itu saya kan sudah tadi ya pembelajarannya tadi sudah pakai diferensiasi konten juga nggih sudah nggih. ada. Prosesnya di dalam Nggih. juga ada proses untuk ya kinestetik, audio, visual itu sudah saya perhatikan. Cuma kan kita mungkin perlu suasana lain tadi sehingga saya muncul tadi perlu inspirasi anak-anak itu bahwa ya ada di luar kita yang orang-orang yang penuh keterbatasan mereka bisa sukses. Itu mungkin yang Nggih. bisa membangkitkan mereka. Dan yang kedua perlu suasana lain di luar kelas seperti itu Oke, Bu ya, nggih. Maria. Nggih, ya. Terima kasih Pak Agung ceritanya. Nanti saya boleh anu nggih melakukan modifikasi nggih Pak nggih kalau Nggih misalnya Bu, wah saya pengen mendengarkan nih besok kalau
misalnya Pak Agung Jumari sudah melaksanakan itu ya, saya ingin mendengarkan kisahnya Pak Agung. Wah Bu, begini begini begini. Nah, siapa tahu saya bisa memodifikasinya begitu. Saya tunggu Oke. ceritanya ya Pak Agung ya. Nggih, terima kasih Bu Terima kasih Pak Maria. Agung Terima kasih ya Bu ceritanya. Maria sudah menemani saya untuk berkeluh kesah ini hari ini. Dan saya Iya. mendapatkan pencerahan nih di hari ini ya. Sama-sama Pak, saya juga mendapatkan pencerahan. Besok-besok ketika Pak Agung sudah melakukan itu nanti saya diceritani nggih Pak nggih. Ya siap itu, Iya. siap siap. Nanti kita Terima bisa kasih Pak bertemu Agung. di darat Nggih, nih. nggih. Nggih, terima kasih nggih Pak Agung nggih. Kita ketemu lagi Nggih. besok-besok nggih. Nggih.